Pemirsa Gatra TV, Anda kembali menyaksikan Gatra Insight. Pak Mugluson, di Jawa Tengah sendiri, tepatnya di Kota Tegal, wali kotanya Bapak Dedi sendiri ini sudah menerapkan local lockdown selama 4 bulan dari 30 Maret kemarin 2020 sampai mungkin kira-kira Juni-Juli nanti. Nah, kira-kira ini kan sudah diperhitungkan secara matang oleh Pak Dedi dan juga rekan-rekannya. Ada beliau menerapkan dana patungan dari ASN maupun dari DPRD Tegal sendiri yang membantu warga masyarakat di Tegal sendiri. Nah, ini kan banyak yang melontarkan pujian maupun melontarkan kritikan juga kepada Pak Dedi sendiri. Nah, kira-kira apakah langkah dari wali kota Tegal ini sudah tepatkah atau memang Pak Dedi sendiri sangat-sangat gregetan mungkin menunggu langkah dari pemerintah pusat? Kalau saya kira dari sisi kebijakan memang mungkin ya pengennya pemerintah daerah cepat-cepat ya. Karena mereka juga nggak mau jadi berlarut-larut ini masalahnya, karena kalau penanganannya telat juga dampaknya akan juga panjang. Mungkin kebijakannya mungkin benar kalau misalnya sudah melockdown, tapi apakah dampak ke depannya sudah ada antisipasi, misalnya tadi dampak sosial gitu ya. Dampak sosial ini kan juga lebih besar pengaruhnya ke masyarakat nanti. Misalnya tadi pengangguran atau juga masalah. Misalnya kalau di lockdown misalnya Kota Tegal, apakah nelayan-nelayan boleh melaut gitu misalnya. Nah, ini juga jadi salah satu problem nantinya. Nah, ini juga seharusnya memang Kota Tegal, misalnya Pemda Tegal sendiri misalnya perlu bekerjasama dengan pemerintah pusat. Misalnya untuk mendistribusikan tadi bantuan insentif ke masyarakat. Misalnya nelayan karena nggak melaut dalam sebulan, tadi mungkin cita-citanya 4 bulan gitu ya. 4 bulan itu berapa besar nelayan yang harus disubsidi gitu ya. Memang tidak hanya Tegal ya sekarang yang memang yang melakukan pembatasan wilayah, meskipun memang tidak efektif ya, karena masih banyak terlihat warga mondar-mandir keluar masuk. Tapi yang jelas dari salah satu inisiatif itu kita apresiasi, tapi intinya dampaknya kita belum tahu, mungkin berapa setelah 2 bulan 3 bulan mungkin kita bisa lihat. Tapi intinya semangat untuk segera melakukan memberikan kebijakan agar masyarakat juga sadar, karena kalau tidak masyarakat juga masa bodoh gitu ya, mau di lockdown mau di ini, tapi kalau masih bisa keluar masuk ya sama aja. Tidak ada, intinya penegakan hukum atau bukan penegakan hukum sebenarnya melakukan pendekatan ke masyarakat agar juga bisa melakukan apa yang diinginkan pemerintah daerahnya, itu yang jelas. Meskipun memang sekarang kalau kita lihat di desa-desa gitu ya, sudah mulai mereka menutup jalan desa, meskipun itu juga cuma untuk agar orang luar tidak lewat dari kampungnya saja. Tapi apakah itu efektif? Ya mudah-mudahan bisa, kalau misalnya memang benar-benar warga juga patuh, misalnya 2 minggu tidak kemana-mana gitu. Tapi dalam sebuah ini itu lumayan bagus gitu ya, karena warga desa juga ikut aktif. Cuma nanti pemerintahnya pemerintah daerah mungkin perlu melakukan misalnya itu tadi insentif, kalau misalnya ya langsung aja didistribusikan ke desa atau mungkin melalui dana desa gitu ya, bisa aja seperti itu. Tapi dari sisi keikutsertaan masyarakat itu sudah positif. Cuma memang pemerintah pusat yang memang kita perlu ingatkan agar cepat-cepat juga melakukan tindakan yang tepat gitu, Mas. Baik, untuk data terbaru Corona sendiri, COVID-19 ini udah ada sekitar 4.839 kasus positif per 14 April kemarin, Pak Mugluson. Meninggal 459 dan juga sembuh 426 orang. Ini kan Pak Jokowi sendiri sampai mengeluarkan statement yang bilang semua pemerintah daerah harus menunggu komando dari pemerintah pusat dulu. Nih, apakah memang sekali lagi ditekankan, apakah memang birokrasi di Indonesia khususnya di tengah pandemi seperti ini, apakah terus semakin berbelit-belit dan menyusahkan yang ingin menerapkan local lockdown seperti Tegal ini? Ya, saya kira juga mungkin Presiden pengennya penanganan ini dilakukan secara seragam agar efektif gitu ya. Kalau sendiri-sendiri, mungkin sendiri ini satu daerah lockdown tapi daerah lain nggak lockdown juga akan repot, karena ya mungkin dia mungkin nutup sendiri, tapi apakah daerah lain tidak, karena daerah lain tidak, ya mungkin Jakarta contohnya, Jakarta mungkin lockdown, tapi kalau misalnya daerah-daerah lain seperti Bogor, seperti Depok, Bekasi tidak melakukan itu juga sama saja gitu. Jadi perlu ada harmonisasi di sini dalam keserentakan, misalnya tadi lockdown, semua lockdown. Jadi pergerakan manusia juga sangat minim gitu. Itu yang sebenarnya juga benar diinginkan pemerintah. Tapi karena memang
pemerintah juga tidak mau mengekang gitu ya. Kalau kita lihat pemerintah kenapa selama ini agak ragu untuk memaksa gitu dalam tanda kutip, mungkin juga tidak mau maksa, dan kalau tidak ingin juga ada ketegangan di masyarakat, kepanikan. Itu kan kemarin kalau kita lihat ketika ada satu orang yang terkena aja langsung orang kabarnya berbondong-bondong gitu ya ke mall gitu ya. Nah mungkin sekarang sudah mulai ya biasa saja gitu. Dan beberapa sebelum ada PSBB mungkin jalanan sudah mulai ramai. Tapi intinya kan bagaimana orkestrasi ini bisa berdampak ke dalam melakukan pengelolaan manajemen agar tidak penanganan wabah ini tidak terlalu banyak menyebar, dan ini harus ada kebersamaan. Kalau tidak ada, ya itu tadi, orang sebagian bisa bergerak, sebagian bisa mungkin karena di lockdown mungkin bisa jadi ramai gitu, karena sementara daerah lain bisa. Ini juga jadi salah satu yang mungkin kita lihat nanti beberapa pekan ini, karena kita lihat kalau tidak ada penegakan atau mungkin ini ya masyarakat pasti bergerak, dan dampaknya juga akan lama kalau seperti ini, penanganan ini masih belum ada disiplin tadi. Oke, baik pemirsa Gatra TV, nanti akan kita bahas lagi mengenai APBN 2020 dan juga disinggung pula di Gatra Majalah terbaru adalah JPS, Jaring Pengaman Sosial. Tapi nanti akan kita bahas bersama dengan Pak Maulison di Gatra TV.